Nanti setelah gambar tangan akan melatih rasa gambar sini nanti total ya. Baik, biar ini kita kembali ke. Oke, sekarang sudah muncul semua ya. Slide-nya udah hilang ya. Sharing slide-nya udah kan? Sekarang muncul saya ya, ada kelihatan saya? Ada. Sekarang gini teman-teman, setiap orang punya sensasi yang berbeda ya. Akhirnya si tubuh ini nanti akan ada reaksi-reaksi yang tiap orang berbeda sensasinya, dan tiap orang itu juga mungkin tidak terjadi sensasi gerakan, tapi hanya ada aliran-aliran atau ada rasa-rasa yang muncul, itu orang berbeda sensasinya. Jadi yang tahu persis adalah tubuhnya masing-masing. Gitu Pak Hero? Iya, so. Oke, ya. Jadi saya atau Pak Hero yang punya tubuh juga tidak bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena itulah reaksi tubuh yang alami, terjadinya kecerdasan. Ya. Dan ini yang bisa saya katakan bahwa ini menjawab tentang slogan bahwa dokter yang baik adalah tubuh kita sendiri. Artinya apa sih? Ada reaksi-reaksi yang muncul di dalam tubuh pada saat pikiran ini memberikan ruang dan waktu lebih terhadap tubuhnya. Ada lagi, silakan teman-teman. Ini mana? Aduh, Pak Bayu hilang nih. Baik, silakan Pak. Oh, atau cukup? Cukup, Pak. Oke Pak, tambahan lagi Pak. Pak Hairul, mangga silakan. Ya, kalau misalnya kita melakukan meditasi tanpa ada suara, secara logika saya itu waktu saat kita fokus pada tubuh kita, jadi kalau memang ada gangguan di luar, ada suara yang ada kereta lewat, ada mobil yang lewat, berarti di situ akan mengganggu titik fokus kita pada tubuh kita itu Pak. Selama pikirnya tidak menghubungkan, oh ini apa nih kereta, berarti kan liar tuh sementara kan, lari kan? Suara berarti itu narik lagi. Tarik lagi. Cara tariknya cuma ngasih perhatian ke tubuh aja, sederhana aja itu. Ya ini memang perlu latihan Pak. Tadi kan latihan perbagian ya, perbagian ngasih perhatian kan ada bising suara, tapi kan fokus aja ngasih perhatian. Kok saya lebih dapat sensasinya dibandingkan dengan suara itu, ya kan? Gitu. Nah itu cara latihannya perbagian dulu. Nah setelah itu tinggal tenang aja, mau berisik apa juga ikutin. Memang efek idealnya adalah hening gitu, hening, karena supaya kita betul-betul menyerahkan ruang dan waktu sepenuhnya kepada tubuh untuk menelusuri problemnya adanya di mana, dan dia langsung melakukan proses penyembuhan di situ. Berarti efektifnya itu Pak itu di ruang, di alam terbuka itu, nggak di rumah nggak efektif, banyak gangguan. Oh, tergantung rumahnya. Pak Hero mungkin banyak orang ya. Artinya carilah tempat yang, jadi di sini saya tidak membatasi ruang khusus ya. Jadi makanya saya bilang bahwa meditasi itu bentuknya mau duduk, mau rebahan, itu gak ada masalah. Yang penting konsepnya adalah pikirannya itu total perhatian ke tubuh. Ya, karena tinggal nunggu hitungan detik terjadi kecerdasan tubuh tadi. Ada kerasa denyut-denyut, bahkan yang dari Bali itu perutnya gerak sendiri Pak, yang kemarin angkatan kedua. Ketika itu berat muter, gerak gitu kan, goyang-goyang sendiri, dia juga kaget gitu. Ini kenapa ini? Ya. Tiap orang sensasinya berbeda. Mungkin kalau perut bisa jadi selama ini makannya banyak hal-hal yang pantangan, ya, menurut pikiran enak tapi menurut perut nggak cocok kan gitu. Sederhananya beginilah, kalau kita makan pedas menurut pikiran nih enak nih dimakan, sekian detik sekian menit tahu-tahu sakit perut kan. Nah itu kan bagian respon tubuh itu ngasih tahu bahwa makanan tidak cocok, terjadi efek sakit perut, ya kan.
Tapi kan selama ini pikiran tuh, oh ini enak nih, gitu ya. Nah, jadi respon-respon sakit di tubuh itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia berbicara tubuh itu, anggota tubuh. Nah, tapi kan cuma berbicara saja, tidak melakukan proses healing, gitu. Nah, untuk terjadinya proses healing, maka sekarang pikirannya ngasih perhatian, biarkan tubuhnya men-scanning dan melakukan perbaikan atau melakukan healing secara otomatis. Gitu. Maka untuk yang beberapa orang yang problem itu sakitnya akan terasa Pak meningkat. Karena saking meningkat, di sini mulai berpikir-pikir, aduh ini apa? Nah, kalau pikirannya berpikir-pikir, ini berhenti nih prosesnya, tek hilang. Nah, jadi ketika terjadi itu nikmati saja, walaupun meringis bisa. Lalu nggak usah pakai ini, kenapa usah nikmati aja. Nanti dia akan turun, lalu hilang. Nah, tunggu beberapa saat, pindah ke bagian yang lain. Begitu Pak. Ya, nanti Pak Hero bisa dieksplor lagi ya. Nanti di level 2 malah nanti bagaimana kepada orang lain. Sip, Gitu. sip. Pak Bayu baru muncul. Komentarnya tadi. Ya masuk Pak. Ya. Masuk. Iya Kak, komentar tadi ada pergerak, ada napas kayak ada yang narik dan kaki kayak kram kayak gitu. Napas Kanan, kayak ada kiri? yang narik kanan, kaki kanan. Terus? Terus napas kayak ada yang narik. Ini berhubung apa? Banyak WhatsApp yang masuk jadi kurang fokus juga. Sempat napas yang narik sama kaki kanan tuh kayak kram. Ya sensasinya Oh gitu. Ya, intinya gini ya Pak Bayu ya. Secara konsep, secara prosedural tadi sudah paham ya? Insya Allah. Oke, nanti sudah paham. setelah ini closing, nanti dicoba sendiri, mandiri, boleh sambil tiduran, ya. Kan nggak perlu pakai earphone lagi, dilepas gitu ya. Berarti nggak dengar suara WhatsApp masuk. Nanti diamkan, berikan ruang dan waktu kepada tubuh, ya, sebebas-bebasnya waktunya. Ya, gerakan-gerakan sampai akhirnya tertidur pulas pun nggak ada masalah. Oh iya siap. Itu Pak Bayu ya. Ya, jadi pikirannya tidak melayang ke ya, gimana? Ya, ini mau tanya Pak. Berarti fokus aja dari pikiran ujung rambut sampai ke ujung kaki ya Pak? Betul, Fokus boleh aja. pilih yang mana yang disuka gitu ya. Berarti Iya. fokusnya di apa di kepala atau muncul gerakan tempat lain gitu. Itu menjaga perhatian ke tubuh itu supaya pikirnya tidak liar gitu ya. Iya. Pikirannya besok kerjaan tadi diomelin sama bos itu kan akhirnya tidak muncul kecerdasan tubuh. Ya Pak Bayu, jelas ya? Ya, jadi memang MFH ini saya kemas lebih kepada hal-hal fisik ya, problem-problem di fisik ya. Jadi ada yang tadi kayak ketarik kaki, kayak kram, akhirnya muncul kram, itu kan sebenarnya menurut pikiran kakinya Pak Bayu fine-fine aja, baik-baik aja, tapi ternyata ketika diberikan ruang waktu kakinya ada proses kram, ya kan? Artinya dia semacam ngasih tahu saya tuh bermasalah sebenarnya, ya, kram sakit terus dinikmati saja sampai akhirnya prosesnya itu nanti sakit atau menurun hilang. Nah, artinya terjadi healing di situ. Oke. Baik, teman-teman sekalian, terakhir silakan. Kalau tidak kita closing, kita tutup. Jangan lupa isi biodatanya karena nanti akan saya kirimkan sertifikatnya ya, dan semuanya terregistrasi di LKV Ilsa. Pak, kalau boleh usul, boleh dibuatin PDF Pak, itu tahapannya atau materi yang saya ketinggalan Pak. Oh gitu. Materinya sebenarnya intinya ini, kalau tadi cuma pengantar-pengantar persepsi aja.
ya, menguatkan bahwa dengan cara seperti ini apa sih gitu ya. Kan kalau cuma saya kasih tahu praktek mengikuti, nanti tanya-tanya kok bisa begini, jangan-jangan begini, jangan begitu kan gitu. Nah, landasan di awalnya itu adalah menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran bahwa beberapa literasi mengatakan bahwa tubuh itu bisa mampu menyembuhkan diri sendiri. Cuma kan perlu ditelaah nih, bagaimana sih proses terjadinya bisa kesembuhan buat diri sendiri, ya kan? Lalu juga saya munculkan sumber dari dari ayat, dari surat tadi ya, Al-Quran tadi saya bilang, saya hanya memberikan contoh itu aja ya. Kalau ada salah penafsiran, mohon maaf, gitu. Saya tidak mau memperdebatkan penafsiran, tapi ini versi saya sebagai seorang terapis, saya yakini ini loh, bahwa Tuhan ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, itu berarti di sini ada suatu pesan sebenarnya. Ketika kita memberikan ruang dan waktu kepada tubuh, kita itu maksudnya pikiran, maka di situ terjadi sebuah kecerdasan tubuh yang di luar logika nalar pikiran kita. Oke, nanti PDF-nya sebenarnya tahapannya tadi ya. Boleh nanti setelah ini saya mohon izin nanti teman-teman saya gabungkan di grup alumni ya, buat informasi yang berikutnya. Ada lagi? Cukup? Cukup Pak, lanjut. Ya cukup, akhirnya selesai Pak Abdul. Materinya sudah cukup di sini. Ya. Jadi ke ini bagaimana MFH ini ya. Oke. Ya. Mudah-mudahan ada apa yang sudah kita sama-sama ya. Terima kasih Pak Abdul dari Indramayu. Kemudian Pak Prapto dari mana Pak, Banyuwangi ya. Kemudian Ya, Pak Uup dari Garut, Kang Cecep dari Karawang, Pak Herul dari Aceh ya. Terima kasih Ya, Pak. sudah bergabung di latihan online ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut ke level 2 karena nanti teman-teman bisa setingkat satu level lagi, saya kasih lisensi jadi trainer ya, trainer MFH. Nanti kita sama-sama eksplorasi tentang keilmuan ini ya, supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang ya, terutama yang membutuhkannya begitu. Karena sekarang kalau orang sakit itu mau ke rumah sakit sekarang kondisinya mikir, bukan tambah sehat, karena di sana ada tes ini tes itu, akhirnya ponis muncul penyakit baru ya kan gitu. Betul, Pak. Betul ya, akhirnya memikirkan Betul, betul. daripada gini mending di rumah aja gitu. Rumah sakit Indramayu tutup Pak. Kenapa? Ada kasus Tugasnya, dokternya meninggal kemarin. akhirnya rumah sakit jadi tutup Indramayu gitu. Mudah-mudahan Pak Prapto enggak ya, Banyuwangi ya. aman Pak, cuman ruang isolasi penuh aja COVID. Oh siap Pak Prapto, terima kasih ya. Masih keadaan aman. Baik teman-teman, terima kasih atas ruang dan waktunya mengikuti ini ya. Kalau mau testimoni secara tertulis silakan ya, bisa di grup. Nanti mohon izin setelah ini besok nanti saya gabungkan di grup alumni, karena grup ini akan saya ubah jadi grup angkatan keempat ya. Itu aja, terima kasih Airul Karam. Mohon maaf jika punya hal yang kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.